Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa. Baik, di sini saya akan membahas tentang hal-hal yang dapat menghapus, meringankan, dan memberatkan pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dijelaskan, khususnya terdapat di dalam pasal 44 sampai dengan pasal 52 tentang hal-hal yang dapat menghapus, meringankan, dan memberatkan pidana. Baik, memasuki materi yang pertama, yaitu hal-hal yang dapat menghapus suatu tindakan pidana. Jadi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini terdapat dalam pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Memang di sini menjelaskan tentang hal-hal yang dapat menghapus pidana atau suatu tindak pidana itu tidak dapat dihukum. Pasal 44 KUHP di sini ialah dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka itu tidak dipidana. Kemudian di dalam pasal 44 KUHP ayat 2 di sini dijelaskan bahwa jika perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan olehnya, maka majelis hakim dapat memerintahkan supaya orang yang melakukan suatu tindak pidana tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk dilakukan pemeriksaan. Materi selanjutnya ialah tentang hal-hal yang dapat meringankan pidana. Nah, di sini di dalam pasal 45, jika suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 16 tahun, maka hakim dapat memerintahkan supaya anak tersebut atau si tersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dipidana apapun. Atau juga majelis hakim dapat memerintahkan supaya anak tersebut diberikan kepada pemerintah untuk dimasukkan ke dalam rumah pendidikan tanpa dikenai hukuman apapun. Jadi di dalam hal ini, jika dua syarat ini telah terpenuhi, maka hakim dapat memutuskan 3 kemungkinan. Yaitu yang pertama tadi ialah bahwa si anak yang belum berumur 16 tahun tersebut dikembalikan kepada orang tuanya tanpa dikenai pidana apapun. Yang kedua ialah bahwa si anak berikan kepada pemerintah untuk dimasukkan ke dalam rumah pendidikan sampai dia berumur 18 tahun. Yang ketiga di sini ialah anak itu dijatuhi hukuman seperti biasanya, akan tetapi hukuman di sini yang ia dapatkan dikurangi 1/3. Jadi majelis hakim di sini dapat mempertimbangkan bahwasanya seperti contohnya anak yang belum berumur 16 tahun itu melakukan sebuah kejahatan di umur 13, 14 atau 15 tahun. Jadi di sini hakim dapat memutuskan dan dapat melihat apakah seorang anak itu dia dapat membedakan hal-hal yang baik maupun benar. Jadi jika anak ini berumur 15 tahun dan anak ini sudah bisa membedakan mana hal-hal yang baik dan benar, maka hakim dapat memutuskan anak ini dikenai hukuman seperti biasa. Akan tetapi di sini anak tersebut dikurangi hukumannya 1/3. Dan apabila hukuman tersebut itu adalah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur bahwa hukuman tersebut hukumannya ialah hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka di sini hakim dapat memutuskan bahwa si tersalah tersebut mendapatkan hukuman paling lama itu sekitar 15 tahun penjara. Kemudian materi yang ketiga ialah hal-hal yang dapat memberatkan pidana. Jadi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dijelaskan di dalam pasal 52. Di sini hal-hal yang dapat memberatkan pidana itu jikalau seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatan karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, maka hukumannya boleh ditambah dengan 1/3-nya. Kita ambil contoh. Seorang agen polisi, dia dengan jabatannya sebagai agen polisi, dia ditugaskan untuk menjaga uang yang ada di bank milik negara. Ditugaskan agar uang tersebut tidak dicuri. Akan tetapi dalam hal ini malah polisi tersebutlah yang mencuri uang yang ada di bank tersebut. Maka dalam kasus ini seorang agen polisi tersebut telah melanggar kewajiban istimewa dari jabatannya. Maka dari itu agen polisi tersebut mendapatkan hukuman tambahan sesuai dengan pasal ini.
Baik, mungkin hanya inilah materi-materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan kita semua. Jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan sedikit materi ini ataupun dalam penyampaian contoh, kata dan lain sebagainya, saya Abdul Halim mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan. Karena ini adalah tugas akhir dari mata kuliah hukum pidana oleh dosen pengampu yaitu Bapak Andi Supratman SHMH. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.